bener-bener alami banget guys. Perasaannya tuh dengar suara burung ya. Meskipun irigasi kecil kayak gini airnya bening guys. Wah ini rumah kosong guys. Ini ada warga lokal ya. Nenek. Ya rumah-rumahnya pakai kayu ya, tapi bagus gitu guys. Konnichiwa. Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, konnichiwa guys. Kembali lagi bersama Ojak di sini di channel yang penuh suka duka ini guys. Semoga kalian selalu SKB ya guys, SKB sehat kaya dan bahagia, amin. Dan di sini ada cukup menarik guys. Aku sangat tertarik ya dengan kalau misalkan kita bisa memiliki rumah di sekitaran sini. Ya, ini pemandangannya bagus banget tuh. Ya, aku sambil ngeliatin dari tadi ya, ada Pak Tani itu sambil berkebun di kebun miliknya sendiri ya. Kebunnya juga nggak begitu luas ya. Di pinggir rumahnya ya. Wah, di sini sangat damai sekali guys. Bisa kalian lihat. Dan kalau misalkan mau mancing, mau dapet ikan juga tinggal ke sini nyebrang ya. Mancing di sini ini bener-bener ya. Kalau misalkan kita bisa tinggal di sini tuh mantap guys. Keren banget guys tuh. Anjay. Oke guys, jadi mungkin kita bakalan coba jalan-jalan ke daerah situ ya guys ya. Kita bakalan menyusuri jalanan ini. Pokoknya enjoy selalu sambil ngabuburit kita guys. Ngabuburit. Jalanan di Jepang seperti ini guys. Waduh. Nah, rumah-rumah di Jepang tuh seperti ini tuh. Masih pakai kayu ya guys ya. Di Jepang juga rumahnya. Tuh, pakai kayu. Rata-rata di Jepang tuh pakai kayu guys, nggak pakai tembok ya. Kenapa? Karena di Jepang itu rawan gempa guys katanya. Jadi kalau kayu itu dia kan ringan ya. Kalau tembok itu kan berat juga guys. Dan yang anehnya tuh di Jepang tuh nggak ada rayap guys. Jadi meskipun bangunannya menggunakan kayu, kayunya tuh nggak dimakan rayap. Itu keren ya tuh guys. Nah ini udah persiapan mau menanam ya guys ya. Tanahnya udah diratain. Nah ini jalanan sawah di Jepang seperti ini guys. Oh. Pesawat guys. Jadi di sini tuh kan dekat sama bandara ya. Jadi nggak jauh guys dari rumahku ke bandara itu. Kalau pakai kereta tuh nggak nyampe 30 menit, paling 20 menitan guys. Jadi dekat sama Bandara Miyazaki ya. Jadi kalau kalian mau main ke Miyazaki, misalkan mau main nih ke tempat aku, itu kalian dari bandara ke rumah aku tuh nggak jauh guys. Cuman pakai kereta tuh cuman 3-4 stasiun kalau nggak salah ya. 3-4 stasiun sampai. Jadi deket banget nih. Yang di Miyazaki tuh masih asri seperti ini ya. Nah ini tanaman apa nih guys? Tuh ya, dipakai jaring-jaring gini guys. Aku tuh sebenarnya tertarik banget guys untuk kerja di pertanian ya. Karena pengen tahu juga ya pertanian Jepang tuh seperti apa sih gitu kan ya. Dari mulai proses ininya gitu kan, persiapan tanah, kemudian menanamnya kayak gimana ya, sampai panen. Itu juga aku penasaran banget sebenarnya, pengen coba guys kerja di pertanian. Mungkin next ya kita kalau misalkan ada rezeki bisa kerja pertanian, kita coba ya guys ya. Kadang penasaran juga guys aku guys. Jadi yang bikin betah di Jepang itu suasananya seperti ini guys. Kalau aku nggak betah banget ya di sini. Soalnya kayak damai gitu guys. Jalanannya luas, berasa milik sendiri ini mah ya. Cuman di sini teh kekurangannya sepi guys. Nggak ada
pedagang kaki lima gitu. Nggak ada tukang cilok ya, nggak ada tukang seblak kan ya. Itu guys yang bikin kangen Indonesia tuh. Di Indonesia mah banyak makanan jajanan-jajanan gitu guys. Aku yang paling pengen tuh ya sekarang nih, pengen banget gitu. Tapi ini nggak apa-apa ya, lagi puasa ngomongin makanan ya. Kadang kalau lagi puasa tuh saya ingetnya makanan terus guys. Wah, kalau bulan puasa itu kan di Jepang, di Indonesia kan jam 3 jam 4 tuh udah berburu takjil ya. Di pinggiran jalan ini, udah gorengan apapun semuanya ada ya di Indonesia tuh. Wah, the best pokoknya guys Indonesia tuh. Nah, di sini nggak ada guys. Tuh, di desa-desa kayak gini tuh nggak ada orang. Terus juga nggak ada yang jualan. Kalaupun ada yang jualannya, siapa yang beli? Ya, nggak ada orang. Coba. Aku tuh pengen banget gitu guys. Makan ini guys, apa namanya teh? PMP. Mantep kayaknya tuh ya. Kata aku teh. Buka puasa pakai PMP. Kayaknya jos banget gitu kan. Pengen bikin ya, tapi nggak bisa guys. Biasanya tuh bikinan sendiri sama beli itu lebih enakan beli. Nggak tahu kenapa ya. Sok aja kalian guys, kalau beli tuh rasanya enak gitu, apa-apa tuh ya. Kalau bikin sendiri rasanya kayak agak kurang gitu. Wah, ini baru dibotak kayaknya sih. Nih, tanahnya udah dibulak-balik ya. Wih, ada burung elang. Guys, di Jepang masih ada elang, guys. Kemarin aja ya, minggu lalu itu aku mancing hampir kesamber elang, guys. Jadi pokoknya udah gelap gitu kan. Udah gelap, aku masih mancing aja nggak dapat kan. Hampir disamber elang, buat gitu, kaget kan. Duh, kata. Tuh, burung elang, guys. Elang, hilang. Masuk YouTube. Elang. Alamnya masih asri banget guys tuh. Di Jepang mah kayak gini. Sama lah kayak di Indonesia ya. Di Indonesia mah alamnya best guys. Luar biasa, makanya next guys, kalau aku pulang ke Indonesia, aku coba pengen juga ke daerah-daerah kalian ya. Kalian bisa komen kalian di daerah mana guys tuh. Ya kan ada yang tinggal di Sumatera, yang tinggal di Lombok. Aku pernah dengar komen tuh ada yang tinggal di Lombok, ada yang dari Aceh, dari mana guys. Pokoknya aku harus keliling Indonesia juga guys. Karena kan aku waktu di Indonesia ya cuma di kampungku aja ya guys ya. Cuma di tempat tinggalku doang gitu. Sehingga yang aku tahu ya cuma itu aja. Padahal Indonesia tuh wah, kalau aku lihat di TikTok tuh ya, daerah-daerahnya tuh luar biasa juga guys, asli. Tuh saluran airnya di Jepang seperti ini guys, dicor ya, di beton. Ini biar tidak ini guys, tidak apa namanya terjadi pendangkalan. Kalau misalkan nggak dicor, tertimbun tertimbun sampah, terus akhirnya selokannya hilang. Bener nggak? Bener guys. Makanya di beton tuh, sampai sawah-sawah. Jadi pengairan tuh sangat penting ya guys ya, bagi para petani seperti ini. Di kampung aku aja tuh masalah air tuh, waduh, bisa jadi peperangan guys. Kalau di kampung mah bener nggak? Ini lurus apa belok? Lurus dong. Bisa jadi peperangan guys, rebutan air. Beneran. Kakek aku kan juga petani ya. Jadi sering ikut apa? Misi air kayak gitu. Dulu bapak juga ya almarhum pernah ini usaha di tambak udang sama tambak bandeng dulu. Itu juga rebutan air. Nah, ini kalian kalau misalkan kerja pertanian kayak gini guys nih. Kerjanya jadi petani Jepang seru guys.
karena sekalian belajar ilmunya juga guys. Jadi nanti pas pulang ke Indonesia kan punya ilmu pertaniannya gitu. Ada yang lagi kerja juga. Kalau di sini teh rumah-rumahnya tuh guys nggak ada yang gedong-gedong gitu, nggak ada yang mewah-mewah. Jadi paling tinggi teh 2 lantai. Coba lihat, paling tinggi 2 lantai rumah-rumah Doraemon, rumahnya Nobita. Bangunan-bangunannya masih khas Jepang banget guys. Kalau di desa-desa tuh. Tapi kalau udah di perkotaannya mah banyaknya apartemen-apartemen gitu guys. Nah ini juga ada perusahaan nih guys. Jadi kalian kalau kerja di Jepang tuh guys, ya bisa jadi perusahaan-perusahaan seperti ini gitu. Kayak perusahaan aku aja bukan perusahaan besar guys, perusahaannya kecil gitu. Nah yang jadi khasnya di Jepang tuh, di mereka tuh pagar-pagarnya pakai tanaman gini nih guys tuh. Nggak tahu ini tanaman apa ya guys ya. Ini tanaman apa ya? Rapi guys. Tuh ya. Hampir sama guys, pakai tanaman pagar-pagarnya dan rapi. Dan juga ya ada pekerjaannya guys, ini yang motong-motongin rumput ini, yang ngerapiin tuh ada guys, ada pekerjaannya. Ini pom bensin apa ya, bengkel. Tuh juga pasti di depan rumahnya itu ada kebun-kebun kecil gitu guys, untuk tanaman-tanaman bunga ya. Wah ini rumah kosong guys. Kalau di desa gini banyak rumah-rumah kosong guys. Biasanya tuh orang-orang yang udah tua tapi nggak punya anak, kan orang di Jepang tuh guys rata-rata nggak pada pengen punya anak ya. Jadi pas udah meninggal itu guys, pas udah meninggal tuh nggak ada yang ininya, ahli warisnya nggak ada guys. Jadi udah terbengkalai aja gitu. Wah ini rapi banget nih, aku kadang suka merhatiin aja guys ininya ya, rapi banget tuh, lihat pagar-pagar pakai tanaman gini ya. Jadinya selain murah guys ya, kan murah ya nanem gitu kan, nggak beli baja, nggak beli besi, nggak beli apa, tinggal pakai tanaman terus di apa, ditata, dirapihin jadi pagar bagus. Ini kebun bambu nih Jepang nih. Tuh Jepang juga ada bambu-bambu ini guys. Dilarang buang sampah kayaknya sini. Kalau buang sampah didenda kayak. Kita belok sini guys. Kita ke kebun-kebun. Nah di sini udaranya masih bagus banget guys, beneran. Jadi udaranya tuh enakin, bagus gitu. Wih. Nah ini kalau ada gerbang kayak gini nih, gerbangnya agama Shinto guys, kuil-kuil Shinto kayak gini, tempat ibadahnya orang Jepang ya. Tapi di Jepang itu juga nggak semuanya beragama Shinto guys. Dan di agama Shinto ini nggak ada kitabnya guys. Jadi nggak ada aturan jelasnya harus gimana tuh nggak ada.
Makanya orang Jepang tuh sering nanya ya ke orang Islam kayak kenapa harus puasa katanya gitu. Kenapa harus nggak boleh makan babi misalkan. Kenapa nggak boleh itu? Itu karena kata dia teh di agama saya mah nggak ada aturan-aturan kayak gitu katanya. Bahkan bukunya nggak ada kitabnya gitu. Biasanya tuh kuil-kuil seperti ini juga di Jepang tuh dijadikan tempat wisata guys. Sebenarnya bukan tempat wisata juga ya. Ya wisata yang disakralkan mungkin ya. Karena aku tahu di Miyazaki juga banyak kuil-kuil seperti ini tuh dijadikan tempat wisata tapi gratis kayak nggak berbayar. Kalau di Jepang seperti ini. Nah, ini ada warga lokal ya. Nenek. Ya. Wih guys, ini ada buah jeruk. Buah jeruknya pada jatuh guys buahnya. Nggak ada yang makan kayaknya tuh. Nggak ada yang ngambilin ya. Nah ini tipikal rumah panggung nih guys kayak gini. Tuh kayak gitu. Rumah-rumahnya pakai kayu ya tapi bagus gitu guys. Desainnya teh rapi dan nggak perlu dicat ya. Jadi udah warna kayunya aja gitu. Nah kalau ini mungkin udah modern gitu guys. Rumah-rumah modern. Jadi bisa lihat perbedaannya tuh ya. Aku penasaran guys pengen masuk ke gang sempit kayak gini guys. Nah kalau misalkan masuk ke gang sempit kayak ini tuh aku yang merasanya tuh bukan Jepang guys. Aku merasanya ini tuh kayak di Indonesia aja. Kalau udah masuk gang sok aja kalian lihat deh. Ini menurut kalian nih kayak di luar negeri apa kayak di Indonesia? Kalau aku gang-gang kayak gini tuh kayak di Indonesia guys. Tuh kehidupannya di sini. Konnichiwa. Sambil nyapa warga-warga sekitar sini guys. Ramah-ramah kok kalau kita sapa ya. Tuh ada rumah kosong lagi di sini. Ini udah terbengkalai banget guys tuh sampai ininya ya apa namanya sampai udah kayak semak belukar banget guys. Udah nggak keurus banget. Ini ada irigasinya nih. Ini irigasinya agak mencemaskan juga ya di Jepang lihat tuh. Biasanya tuh kalau irigasi pinggir-pinggiran sama pohon bambu udah pasti guys itu jadi semak belukar ya. Nah ini irigasinya pengairan di Jepang kayak gini guys ternyata. Ya petugasnya juga ya ngebersihin bahkan tuh lihat sampai cuman ngalirnya kecil banget ya. Ini nggak terurus ya nggak terawat. Jadi ya mungkin ini bisa jadi bagian-bagian yang nggak terekspos di Jepang seperti ini guys. Ini kita kalau lurus terus kemana ya? Ini ke bawah jembatan ya. Kayaknya ada sungai lagi sana guys. Nah ini masih mending ya ada airnya ya. Tuh kotor banget sini kayak. Tapi nggak kotor karena sampah ya guys ya. Kotornya tuh ya karena lingkungan aja gitu. Maksudnya tuh karena tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini jarang ya sungai-sungai yang kotor karena sampah. Tapi karena tanaman-tanaman seperti ini aja guys. Jadi merusak keindahan sungainya juga ya. Dan menghambat airnya ya. Itu apa tuh guys? Kayak tanaman kangkung gitu ya. Nah, kita belusukan ke sini guys. Rumah-rumahnya juga khas banget ya di sini. Genteng-gentengnya itu loh.
Wow. Nah ini udah hampir nggak ada perkampungan guys di sini. Ini udah pertanian semua ini, ladang. Nah, perkampungannya tadi di sana guys. Baru di sana nanti ada perkampungan lagi. Itu bangunannya kayak masjid ya guys ya, kayak musola, kayak musola. Kita coba ke daerah sana guys. Sepertinya ada kehidupan tuh di sana, tuh ada bola ya. Kita coba ke sana yuk. Jadi kalau di Jepang tuh identik banget dengan taman-taman seperti ini. Taman bermain ya. Wih, ada kolam renang juga di sini ya. Ada kolam renang. Ada keluarga yang sedang menikmati waktu ya. Ada main bola. Nah ini juga guys ya. Ini bener-bener dari kayu asli guys nih. Tuh. Ini tuh dari kayu asli. Jadi bukan kayak beton yang diukir gitu kan ya. Kan di kita juga banyak ya, kayak yang beton diukir jadi kayu ya. Kalau ini bener-bener kayu asli guys, dari pohon asli. Keren juga ya, maksudnya tuh hebat gitu. Bagus guys, beneran. Karena aku ini ya nggak ngerti ya cara bikinnya gimana gitu. Kalau aku nggak kepikiran ya gimana ya gitu. Serumit itu gitu mungkin. Petani ada yang main sama ibunya, main bola. Lagi dilatih sama ibunya, dilatih buat nengket bola. Seru lihat di sini. Oh itu yang aku maksud kayak musola ya. Tapi kayaknya ini peternakan sapi ya guys ya. Apa peternakan ya? Kalau di desa-desa kayak gini udah susah nyari warung guys. Nah, jadi di desa kayak gini tuh makanya kenapa banyak yang punya mobil ya. Itu karena mereka kalau nggak punya mobil susah buat belanja guys. Karena supermarketnya dari sini jauh, minimarket juga jauh guys. Kalau ngontel itu kan butuh waktu ya. Tapi kalau misalkan belanjanya sedikit mah masih bisa lah ya, cuma belanja makanan atau apa gitu. Tapi kalau belanja yang barang-barang yang berat atau apa itu susah guys. Kalau nggak punya kendaraan mobil, makanya hampir di desa-desa kayak gini setiap rumah tuh pasti punya kendaraan mobil. Karena hampir nggak ada warung-warung kecil guys di sini. Kayak di Indonesia kan hampir warung tuh, wow depan-depanan ya. Udah ini warung 5 meter, warung lagi terus warung terus kan. Jadi tinggal kita bisa milih aja tuh kalau di Indonesia mana nih, mana eh, yang ramah gitu ya, pelayanannya yang ramah atau yang lebih murah gitu ya kan gitu. Bener nggak? Nah, ini kita ada di dataran tinggi ya, bisa kalian lihat, kelihatan atap-atapnya doang ya. Wah ini cocok nih buat ngabuburit nyambil liatin jalanan. Enaknya sepedaan di Jepang tuh jalanannya bagus guys, kayak gini ya, jalanannya bagus semua tuh, hampir nggak ada lubang-lubang guys kalau di sini. Karena lubang itu kan berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan juga gitu. Nah ini juga ditambal tuh ya. Nah ada jinja-jinja kecil kayak gini, tempat beribadah.
sepi banget ya guys ya. Ini mantep nih guys nih. Hijau indah banget ya, aku kalau lihat kayak gitu kayak kayak ngelihat lukisan-lukisan gitu guys. Kayak ngelihat lukisan pemandangan itu ya. Tuh ini irigasi kecil ya. Ada ikannya nggak sih ya? Akhirnya bening banget ya. Kita coba turun guys. Siapa tahu ada ikannya. Kalau ada ikannya kita tangkap guys. Tuh. Meskipun irigasi kecil kayak gini airnya bening guys. Jadi kelihatan sampai dasar, kalau ada ikannya kelihatan guys. Ya bening banget ya. Hampir nggak ada orang satupun di sini. Sepi sekali ya. Nah lihat tuh, genteng-genteng khas rumah Jepang zaman dulu tuh kayak gini guys. Bukan zaman dulu ya, maksudnya yang asli Jepang tuh kayak gini guys. Bagus ya, keren ya. Aku lebih suka rumah Jepang yang kayak gitu guys, itu tipikal-tipikalnya. Oh ini pemandangan pedesaan yang sangat cantik guys, estetik. Pas banget ini sambil menikmati suasana matahari sore ya, matahari senja. Bener-bener alami banget guys. Perasaannya tuh dengar suara burung ya, suara bosehan sepeda, angin. Ini seperti hidup menyatu dengan alam sudah guys. Jadi kayak berasa dunia tuh milik kita sendiri guys. Kayak yang punya dunia gitu rasanya. Rumah-rumahnya juga khas banget ya di sini. Genteng-gentengnya itu loh. Ada kebun-kebun kecil di samping rumah.